Nama saya Maupidiana Anggono dengan NIM 010432200065 dan saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah keamanan internasional selama setengah semester untuk memenuhi ujian tengah semester. Ketika kita membicarakan keamanan internasional, pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa kita perlu keamanan, bagaimana konsep keamanan ini penting dalam kehidupan kita. Lalu untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat pada tingkat individu, kelompok, dan negara. Individu, kelompok, dan negara memerlukan rasa aman dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka tidak ingin aktivitas mereka terganggu oleh serangan-serangan yang dapat membahayakan diri mereka atau mengganggu aktivitas yang akan mereka lakukan. Manusia pada dasarnya adalah self-serving dan egoistik, dan terkadang kepentingan mereka berlawanan atau tidak selaras. Konflik kepentingan ini dapat menimbulkan konflik baik secara fisik maupun sosial. Individu membutuhkan keamanan untuk melindungi diri mereka sendiri dari ancaman seperti kejahatan, serangan fisik, atau bencana alam. Kelompok seperti komunitas atau organisasi juga memerlukan keamanan untuk memastikan keberlangsungan aktivitas mereka tanpa gangguan eksternal. Di tingkat negara, keamanan nasional adalah prioritas utama karena negara harus melindungi kelangsungan eksistensinya dan kepentingan nasionalnya. Selain itu, dunia ini pada dasarnya bersifat anarkis, yang berarti tidak ada kekuatan pusat yang dapat membatasi negara-negara untuk menyerang negara lain. Hal ini menciptakan situasi di mana setiap negara harus mempertahankan dirinya sendiri, karena tidak ada yang dapat memberikan jaminan keamanan. Namun, sebaliknya, tidak ada negara yang ingin diserang oleh negara lain. Dua kenyataan ini mendorong perlunya keamanan. Setiap negara ingin memiliki keyakinan atau rasa aman bahwa negara lain tidak akan mengganggu mereka. Dalam situasi ini dapat menghasilkan dua skenario penting. Yang pertama ada arms dilemma, di mana sebuah negara membangun kekuatan militernya karena takut diserang oleh negara lain. Negara-negara lain yang merasa terancam oleh kekuatan militer tersebut akan merespons dengan membangun militer mereka sendiri. Ini menciptakan perlombaan senjata yang berpotensi berbahaya. Lalu yang selanjutnya ada cooperation, di mana negara-negara percaya satu sama lain untuk tidak menyerang satu sama lain. Mereka bekerja sama untuk menjaga keamanan bersama dan secara bertahap melakukan pemusatan senjata bersama. Perlombaan senjata dan kerjasama adalah dua reaksi yang dapat terjadi dalam konteks keamanan internasional, dan mereka memiliki konsekuensi besar terhadap stabilitas global. Lalu, dalam disiplin hubungan internasional, para ilmuwan telah mengembangkan teori-teori yang berbeda untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku negara dalam konteks keamanan internasional. Saya akan menjelaskan 3 teori utama, yaitu realisme, konstruktivisme, dan liberalisme yang telah dipelajari. Yang pertama ada teori realisme. Teori realisme menganggap bahwa negara-negara adalah aktor rasional yang bertindak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Ini berarti bahwa ketika negara membuat keputusan dalam urusan luar negeri, mereka selalu mempertimbangkan keuntungan dan kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, Amerika Serikat sebagai negara adidaya cenderung mempertahankan posisi globalnya dengan menjaga dan memperkuat kekuatan militernya. Teori ini menekankan bahwa kekuatan, terutama kekuatan militer, adalah elemen utama yang membentuk perilaku negara. Lalu, konsep penting lainnya dalam teori realisme adalah security dilemma. Ini mengacu pada situasi di mana tindakan yang diambil oleh satu negara untuk meningkatkan keamanan dirinya sendiri dapat dianggap sebagai ancaman oleh negara lain. Dalam konteks ini, tindakan yang dimaksud bisa mencakup peningkatan kekuatan militer, penandatanganan aliansi pertahanan, atau strategi keamanan lainnya. Namun negara lain melihat tindakan ini sebagai potensi ancaman terhadap keamanan mereka sendiri, dan ini menciptakan ketidakpercayaan dan kecurigaan di negara-negara. Hasilnya sering berupa perlombaan senjata di mana negara-negara bersaing meningkatkan kekuatan militer mereka sebagai tanggapan terhadap tindakan negara lain. Perlombaan senjata ini dapat meningkatkan ketegangan internasional dan meningkatkan risiko konflik bersenjata. Teori realisme meyakini bahwa negara yang akan bertindak sesuai dengan kepentingan nasional mereka ditambah dengan konsep security dilemma membantu menjelaskan mengapa politik internasional sering diwarnai oleh ketegangan dan persaingan antara negara-negara. Teori ini memberikan pandangan yang kuat tentang motivasi dan perilaku negara dalam mencapai keamanan dan kepentingan nasional mereka. Lalu yang selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa perilaku negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan rasional, tetapi juga oleh norma dan
identitas yang dimiliki oleh negara tersebut. Sebagai contoh, perilaku Korea Utara yang konfrontatif di mata dunia internasional dipengaruhi oleh identitas mereka sebagai negara yang dipimpin oleh seorang diktator yang paranoid. Ini menjelaskan mengapa mereka berperilaku secara konfrontatif dan non-kooperatif, bahkan jika secara rasional kerjasama akan lebih menguntungkan bagi mereka. Teori konstruktivisme menekankan bahwa faktor seperti norma, identitas, dan budaya memainkan peran besar dalam membentuk perilaku negara. Ini membuka ruang untuk pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku internasional. Lalu yang selanjutnya ada teori liberalisme. Teori liberalisme memandang bahwa negara-negara dapat mencapai manfaat terbesar dengan bekerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional adalah cara yang efektif untuk mengatasi tentang global dan menyelesaikan masalah bersama. Sebagai contoh, selama periode Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing dalam perlombaan senjata nuklir. Namun kedua negara akhirnya menyadari bahwa perlombaan senjata ini tidak berkelanjutan dan berpotensi berbahaya bagi seluruh dunia. Mereka setuju untuk mengarangi persediaan senjata nuklir mereka melalui perjanjian seperti Perjanjian Kontrol Senjata Strategik. Salah satu poin penting tentang teori liberalisme adalah pentingnya institusi internasional. Hal ini mencakup organisasi seperti PBB, WTO, dan sejumlah perjanjian internasional. Teori ini menekankan bahwa institusi ini dapat memfasilitasi kerjasama, memediasi konflik, dan menyediakan wadah untuk negosiasi diplomatik. Mereka membantu mengatur hubungan antara negara-negara dan memastikan bahwa aturan internasional dipatuhi. Lalu yang selanjutnya diplomasi. Diplomasi adalah alat penting dalam pandangan liberalisme. Negara-negara dapat mencapai solusi damai dan kesepakatan melalui diplomasi, negosiasi, dan dialog. Ini berkontribusi pada penyelesaian konflik dan mencegah eskalasi konflik bersenjata. Dalam perbandingan teori realisme yang menekankan kepentingan nasional dalam kekuatan militer, teori liberalisme menawarkan pendekatan yang lebih optimis terhadap hubungan internasional. Hal ini menyoroti bahwa negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada bersaing dan konflik. Teori ini mempromosikan pemahaman dan kerjasama antar aktor internasional sebagai kunci untuk memecahkan masalah global dan menjaga perdamaian dunia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep keamanan tradisional versus non-tradisional. Saat kita berbicara tentang keamanan, seringkali kita terfokus pada ancaman militer dan konflik bersenjata yang disebut sebagai keamanan tradisional. Ini termasuk potensi serangan militer oleh negara lain, penggunaan senjata nuklir, perang, dan konflik senjata lainnya. Keamanan tradisional adalah aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas suatu negara. Namun pada saat yang sama kita harus memahami bahwa konsep keamanan telah berkembang. Keamanan non-tradisional semakin penting dalam dunia yang terus berubah. Ini mencakup ancaman yang mungkin tidak bersifat militer, tetapi memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional dan global. Seperti contohnya, perubahan iklim. Ancaman ini melibatkan perubahan pola cuaca ekstrim, kenaikan suhu global, dan dampak lainnya yang dapat mengancam ketahanan pangan, air bersih, serta penyebab bencana alam yang merusak. Lalu yang selanjutnya seperti krisis kesehatan, terutama terkait dengan pandemi seperti COVID-19. Krisis kesehatan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan individu, tapi juga ekonomi, ketahanan sosial, dan stabilitas negara. Lalu selanjutnya ada ketahanan pangan. Ancaman ini berkaitan dengan ketersediaan dan akses makanan yang memadai. Ketidakstabilan pasokan makanan dapat memicu konflik dan kerentanan populasi terhadap kelaparan. Lalu selanjutnya ada ketahanan energi. Ketergantungan pada sumber daya energi yang terbatas dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Ketahanan energi mencakup aspek-aspek seperti sumber daya energi terbarukan dan diversifikasi pasokan. Lalu yang selanjutnya ada ancaman cyber. Serangan cyber yang mengganggu infrastruktur kritis, data sensitif, atau sistem keamanan nasional juga termasuk dalam keamanan non-tradisional. Ancaman-ancaman ini menunjukkan bahwa keamanan tidak lagi hanya tentang persenjataan militer, tetapi keamanan non-tradisional melibatkan tantangan kompleks yang memerlukan kerjasama internasional, perkembangan strategi ketahanan, dan pemahaman yang mendalam tentang dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk memahami dan mengatasi ancaman non-tradisional ini untuk menjaga keamanan nasional dan global. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran aktor dalam hubungan internasional.
Dalam dunia hubungan internasional, peran aktor sangat krusial. Aktor adalah entitas yang terlibat dalam interaksi internasional dan mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan peristiwa di tingkat nasional dan internasional. Terdapat dua istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan aktor, yaitu agen dan agensi. Aktor baik negara maupun non-negara adalah subjek yang mempunyai kebebasan untuk berpikir dan bertindak. Salah satu konsep penting dalam hubungan internasional adalah hubungan antara aktor dan struktur sosial. Aktor memiliki kemampuan untuk membentuk ulang struktur sosial. Struktur sosial adalah hasil dari tindakan dan pemikiran aktor yang berinteraksi dalam sistem tertentu. Ini menggambarkan bahwa interaksi antara aktor dan struktur adalah saling mempengaruhi. Keputusan dan tindakan seorang aktor memiliki dampak yang signifikan pada struktur yang ada, misalkan perubahan dalam kebijakan luar negeri atau perubahan aturan perdagangan internasional yang diambil oleh seorang pemimpin negara dapat mempengaruhi tindakan individu atau kelompok dalam masyarakat internasional. Dengan demikian, peran aktor dalam mengubah norma dan aturan dalam masyarakat internasional sangat penting. Sebaliknya, perubahan aktor dalam struktur sosial juga dapat mempengaruhi perilaku aktor. Ketika norma dan aturan dalam sistem internasional berubah, aktor harus menyesuaikan tindakan dan kebijakan mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini mencerminkan hubungan yang dinamis antara aktor dan struktur. Sebagai contohnya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah organisasi internasional yang mencerminkan konsep ini. PBB bertindak sebagai aktor dan struktur dalam hubungan internasional. PBB memiliki otoritas untuk mengkoordinasikan kerjasama antar negara, menentukan standar hak asasi manusia, dan memediasi konflik internasional. Dengan demikian, PBB berperan sebagai agen yang membentuk struktur sosial dalam hubungan internasional. Kesimpulannya, peran aktor dalam hubungan internasional sangat penting, baik sebagai agen yang mempengaruhi struktur sosial maupun sebagai bagian dari struktur yang membentuk perilaku. Perubahan dalam sistem internasional dan interaksi antara aktor dan struktur adalah fitur utama dalam dinamika hubungan internasional. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori keamanan kompleksitas regional atau RSCT. Teori keamanan kompleksitas regional atau RSCT adalah kerangka kerjasama dalam studi keamanan internasional yang membahas hubungan antara aktor, agensi, dan struktur. RSCT menjelaskan bagaimana interdependensi keamanan muncul dalam klaster regional dan bagaimana interaksi antar aktor itu di dalam dan di luar konteks tersebut mempengaruhi dinamika regional. RSCT memadukan pendekatan materialistik dan konstruktivis dalam pemahaman keamanan regional. Teori ini menekankan bahwa distribusi kekuasaan dan pola persahabatan atau pemusuhan adalah faktor independen yang dapat mempengaruhi proses securitization. Oleh karena itu, RSCT membedakan antara interaksi pada tingkat sistem global oleh kekuatan global dan interaksi pada tingkat subsistem oleh kekuatan yang lebih dalam lingkungan keamanan regional. RSCT mengungkapkan bahwa keamanan cenderung terkonsentrasi dalam klaster berbasis regional dan proses securitization lebih intens di antara aktor dalam konteks tersebut. Hal ini menggabungkan pendekatan materialis dan konstruktivis serta menyoroti pentingnya tingkat regional dalam memahami keamanan internasional. Dalam perjalanan melalui topik keamanan internasional, kita telah mempelajari konsep penting yang berkaitan dengan mengapa keamanan diperlukan di berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga negara. Kita telah memahami bahwa ancaman dan gangguan dapat menghambat aktivitas kita. Oleh karena itu, keamanan menjadi prioritas yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, kita telah mempertimbangkan bagaimana dunia ini bersifat anarkis, di mana negara-negara harus mempertahankan diri mereka sendiri. Namun kita juga menyadari bahwa perlombaan senjata yang berbahaya dan kerjasama yang menjaga keamanan bersama adalah dua skenario yang penting yang muncul sebagai tanggapan terhadap tantangan ini. Kita telah menggali 3 teori utama dalam hubungan internasional yang sudah kita pelajari, yaitu realisme, konstruktivisme, dan liberalisme. Masing-masing dengan fokus dan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan perilaku negara. Seiring dengan itu, kita memahami perbedaan antara keamanan tradisional dan non-tradisional dengan ancaman yang semakin kompleks di dunia yang terus berubah. Terakhir, kita telah menjelajahi teori keamanan kompleksitas regional atau RSCT yang memungkinkan kita memahami bagaimana aktor, agensi, dan struktur saling berinteraksi dalam konteks keamanan regional. Keamanan adalah suatu konsep yang penting dalam dunia kompleks ini. Untuk mencapai keamanan, penting bagi negara-negara untuk memahami berbagai teori ini dan berusaha untuk bekerjasama demi menjaga keamanan bersama.
Sekian penjelasan saya mengenai apa yang telah saya pelajari selama setengah semester ini. Terima kasih atas perhatiannya.